Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan klasifikasi tipe iklim dan pola iklim. Ada iklim Ottoman dan iklim Junghun. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrin Tafarid. Nama saya Adrian Syukurah. Nama saya Dayun Selanjutnya lanjut ke materi yang akan dibacakan oleh Siri. Klasifikasi iklim adalah usaha untuk mengidentifikasi atau mencirikan suatu perbedaan iklim di muka bumi. Akibat dari perbedaan latitudo, letak geografis, dan kondisi topografis, sebuah wilayah memiliki fase iklim tersendiri. Klasifikasi iklim terkait dengan bioma atau provinsi progresif yang dapat mempengaruhi vegetasi atau vegetasi yang tumbuh di dalam suatu wilayah. Dan yang kedua, pola iklim global yang akan dibacakan oleh Andi. Selanjutnya yaitu materi tentang pola iklim global. Jadi pola iklim global itu merujuk pada pola cuaca rata-rata yang terjadi di seluruh dunia dalam jangka waktu yang panjang, dan ini biasanya terjadi beberapa bulan tahun. Ini mencakup suhu, curah hujan, angin, dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik untuk memahami karakteristik iklim di berbagai wilayah dunia. Selanjutnya faktor pengaruh untuk dari iklim yang akan dibacakan oleh Siri. Pertama akan menjelaskan faktor dari luar bumi. Faktor luar bumi, contoh pengendaranya itu ada di matahari. Matahari ialah sebagai sumber energi dan panas di bumi. Nah, sumber panas matahari ini dapat mempengaruhi seperti hujan, awan, dan suhu udara. Nah, matahari di bumi ini sebaliknya bukan hanya di satu tempat saja, tetapi dia akan bergeser ke tempat yang lain. Itu terjadi karena adanya rotasi dan revolusi dari bumi. Baiknya, Selanjutnya dari dalam bumi yang akan dijelaskan oleh Andri. Selanjutnya itu faktor dalam bumi. Faktor pengendali iklim dari dalam bumi dipengaruhi oleh manusia dan faktor fisik daerah bersangkutan. Pengendali iklim oleh manusia tidak banyak mengalami perubahan dan perkembangan iklim, tetapi hanya mampu memperkecil pengaruhnya. Itu seperti membuat hujan buatan. Selanjutnya klasifikasi iklim Junghun yang akan dijelaskan oleh Daniel. baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tipe yang pertama. Ini merupakan tipe yaitu adalah Junghun, di mana tipe ini merupakan dari bagian klasifikasi iklim dan di pola iklim global. Merupakan siapa sih Junghun ini? Junghun merupakan ahli tanaman yang berasal dari Jerman dan dari kepanjangan namanya adalah Friedrich Franz Wilhelm Junghun, dan sebagian namanya merupakan dari iklim tersebut yaitu Junghun. Jadi menurut si Junghun ini mengklasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan suhu yang berada di sekitarnya. Dan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yang terbawah adalah bagian paling panas, di mana bagian ini merupakan dari ketinggian 0 sampai 700 meter dengan tekanan suhu atau
dengan sekitarnya itu dengan 22 derajat Celcius. Apa saja sih tanaman yang ada di pola iklim si panas ini? Jadi ada itu padi, jagung, kelapa, dan tebu. Selanjutnya yang kedua ada di bagian yang sedang, di mana bagian ini terdiri dengan ketinggian 700 hingga 1500 meter, dan di ketinggian ini dengan tekanan suhu sebesar 15 hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya apa saja tanaman yang ada di situ? Tanamannya itu ada kopi, karet, dan coklat serta teh. Setelah itu yang ketiga itu pola iklim sejuk, di mana pola iklim ini dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter dengan tekanan 11 sampai 15 derajat Celcius. Dan tanaman yang tumbuh di sini merupakan tanaman-tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu dan ketinggian yang terakhir yaitu pola iklim salju, di mana pola iklim ini terdiri dengan ketinggian 4.000 meter di bawah permukaan laut dengan tekanan suhu yaitu 11 derajat atau kurang. Dan tanaman di sini yang tidak ada, hanya adanya lumut. Selanjutnya klasifikasi iklim automa yang akan saya bacakan sendiri. Jadi automa ini adalah iklim untuk pertanian di Indonesia. Klasifikasi iklim automa didasarkan oleh bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab dengan batasan yang memperhatikan hujan efektif, dan air untuk tumbuhan ditanam. Nah, terus curah hujan untuk bulan basah ini adalah lebih dari 200 mm. Terus bulan lembab ini 100 sampai 200 mm. Selanjutnya bulan kering curah hujannya kurang dari 100 mm. Nah, selanjutnya ada jenis kategori untuk klasifikasi iklim automa ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ini adalah tipe A. Tipe A ini bulan basah terus menerus selama 9 bulan lebih, sesuai untuk padi, namun produksi menurun dikarenakan intensitas radiasi matahari yang kurang. Selanjutnya ada tipe B. Tipe B ini bulan basah secara terus menerus 7 sampai 9 bulan, sesuai untuk padi tumbuh, produksi tinggi jika dipanen di musim kemarau. Selanjutnya tipe C. Tipe C ini bulan basah secara terus menerus 5 sampai 6 bulan, tanaman padi hanya 1 kali dan palawija 2 kali dalam setahun. Yang keempat ada tipe D. Tipe D ini bulan basah terus menerus 3 sampai 4 bulan. Tanaman padi umur muda untuk dipanen, lalu palawija cukup. Selanjutnya ada tipe kelima yaitu tipe E. Bulan basah kurang dari 3 bulan. Di sini terlalu kering, palawija hanya bisa 1 kali, itu pun jika hujan. Selanjutnya bulan yang akan dibacakan oleh Nadia. Klasifikasi iklim biasanya berkaitan dengan bioma dan profesi vegetasi, karena iklim mempengaruhi vegetasi asli yang tumbuh di sekitaran kawasan tersebut. Lalu, pola iklim global mencakup suhu, curah hujan, angin, dan kondisi lainnya yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Lalu ada juga iklim menurut Johnson, yaitu mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat dan mengaitkan iklim dengan tanaman yang tumbuh dan bereproduksi sesuai dengan habitatnya. Lalu yang terakhir ada iklim algamen. Iklim algamen biasanya digunakan oleh petani. Dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Terima kasih. Assalamualaikum.